guys, welcome back to our channel. Kembali lagi nih di podcastnya Kelompok 64. Mana suaranya? Nah, Valerie sebagai MC hari ini. Nah, ada kata pepatah nih, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya sama kelompok kita. Betul banget. Halo, nama gue Ahmad Faizi Narno, biasa dipanggil Faiz. Halo, nama gue Alicia Putri Firdaus, biasa dipanggil Alicia. Halo guys, nama gue Angelina Zain Christian, biasa dipanggil Selin. Halo guys, nama gue Bernita Nikola Saputra, biasa dipanggil Bernita. Hai, nama gue Justina Talela Winata, biasa dipanggil Jesslyn. Halo, nama gue Maulana Dwi, bisa dipanggil Maul. Halo guys, nama saya Nathan Silvanus Haniar atau biasa dipanggil Nathan. Halo, nama saya Rafael Theodor, bisa dipanggil Rafael. Halo guys, nama saya Steve Nathaniel, biasa saya dipanggil Steve. Oke, udah kenalannya nih. Nah, kita hari ini nih mau ngebahas tentang topik narkoba. Sebelumnya gue mau nanya kalian dulu. Kalian tuh pada tahu nggak sih pengertian dari narkoba tuh apa? Enggak, apa tuh? Sedikit. Oke, tenang. Gue tahu. Gue kasih tahu ya. Jadi, narkoba sendiri itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Tapi biasa narkoba juga bisa disebut dengan NAPSA, yang artinya itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, gue pengen tahu nih, kalian ada nggak sih yang tahu efek-efek apa aja sih yang biasa ditimbulkan kalau misalnya memakai narkoba gitu? Sedikit sih, efek-efek yang ditimbulkan yang bisa terkena oleh narkoba itu ada halusinogen, ada juga stimulan, depresan, atau juga adiktif. Jadi kalau halusinogen itu kayak orang itu menghalusinasi dengan ada melihat sesuatu atau enggak benda. Terus ada juga stimulan di mana efeknya itu membuat kerja organ dari tubuhnya itu lebih cepat, kayak hati atau enggak jantung, otak. Depresan itu efek dari narkobanya itu yang bisa menekan sistem syaraf. Dan adiktif itu ya bikin orang lebih mau menggunakan narkoba. Ternyata kayak gitu ya. Oke. Makasih ya, Rafael. BTW. Gue kurang tahu nih, macam-macam narkoba tuh apa aja ya? Ada yang tahu nggak sih? Nah ini, gue udah sempat riset nih. Jadi ada berbagai macam narkoba. Beberapa diantaranya nih, morfin. Nah, morfin ini biasa digunakan untuk penghilang atau pereda rasa sakit. Ada juga heroin. Heroin itu dihasilkan dari pengolahan morfin. Jadi efeknya itu langsung bisa menembus ke otak dan bisa jauh lebih parah daripada morfin. Untuk konsumsi heroin ini itu sangat-sangat rawan sama overdosis. Selanjutnya ada juga ganja. Nah, ganja ini orang-orang yang mengonsumsinya bisa mendapat sensasi fly, menenangkan pikiran, dan juga bisa mengubah suasana hati. Terus nih, faktanya bahwa ganja itu sebenarnya udah dikenal lama sama manusia dan seratnya itu biasa digunakan untuk membuat kantung dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Cuman sekarang aja sering disalahgunain. Ada juga kokain. Nah, kokain ini bisa mempengaruhi otak untuk melepas dopamin atau hormon rasa senang dan gembira. Jadi biasanya kokain ini digunakan sama orang-orang yang depresi. Ada lagi LSD. LSD ini termasuk dalam golongan halusinogen. Sifatnya itu menciptakan efek-efek halusinasi dan parahnya lagi, efeknya itu bisa berlangsung sampai 12 jam nih. Nah, terus ada juga opium atau dikenal sebagai poppy. Opium ini berasal dari tanaman. Dia tuh sangat-sangat berbahaya. Dan makin berbahayanya lagi karena orang itu suka salah sangka. Dikirain ini tanaman hias. Terus yang terakhir ada ekstasi. Nah, ekstasi ini beda dari yang lain karena dia itu sintetis, yaitu artinya dia itu buatan manusia, bukan dari tanaman. Dan pemakai dari ekstasi ini biasa merasakan euforia yang sangat berlebihan, sampai-sampai energinya itu bertambah dan makin kuat gitu orangnya. Tapi bahayanya nih, kalau efeknya itu udah habis, penggunanya itu langsung bisa merasa kebingungan, cemas, bahkan sampai sulit tidur. Nah gitu, Vel. Oh gitu ya, ternyata banyak juga ya. Kayaknya selama ini yang gue tahu cuman ganja. Nah, tapi nih,
kayaknya di Indonesia sendiri banyak deh orang yang terkena kasus narkoba. Ada nggak sih kayak yang artis-artis gitu yang terkenal tapi dia terjerat kasus narkoba? Oh banyak banget Val. Nah di sini gue mau cerita dikit nih. Tapi sekarang gue mau ngomongin orang-orang yang pernah terkena kasus narkoba sebagai host, bukan untuk memberi judgement, tapi untuk menceritakan dan mendoakan rehabilitas mereka dan menjadikan pelajaran. Pertama, ternyata Jeffrey Nicole, si pemeran Dear Nathan, menjadi pengganja guys. Astaga. Gak usah diikutin ya dear viewers. Jeffrey Nicole dituntut 10 bulan pidana terkait kasus ganja. Kedua ada Lucinta Luna. Pada pertengahan Februari, tepat 14 Februari 2020, publik dikejutkan. Kenapa? Karena ternyata Lucinta Luna positif narkoba sama temen-temennya. Ketiga, Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi ditangkap polisi atas penyalahgunaan narkoba dan hasilnya terbukti positif. Nomor 4, pada 27 Januari 2013, Raffi Ahmad, suami dari Nagita Slavina, bapak dari Rafathar, kegerebek sama BNN di kediamannya di daerah Lebak Bulus. Raffi ditangkap lagi pesta narkoba. Tapi untungnya sekarang dia sudah rehab, sudah tobat, dan sudah ngebangun karirnya lagi yang sampai sekarang melejit banget. Kelima, di Juli tahun lalu, komedian Nunung tersangka terkait kasus narkotika jenis sabu. Nunung sebelumnya sudah diamankan dengan barang bukti kepemilikan sabu dan akhirnya ditangkap bersama dengan suaminya di kediamannya di kawasan Tebet. Gila, kalau menurut gue nggak kebayang banget komedian yang di publik kelihatan happy-happy ngelawak-lawak ternyata bisa sengsara sampai nyabu gitu. Mungkin cukup saja cerita saya, Valerie. Ya. Ih gila, ternyata banyak juga ya, sumpah. Gue gak nyangka sih Nunung. Aduh, padahal kan kalau misalnya di TV kayak kocak banget gitu. Parah sih. Tapi gue kepo sih, aslinya gue kepo banget nih. Kayak apa sih alasan mereka menggunakan narkoba gitu? Kayak emang mereka mikir apa gitu loh? Jadi nih gue mau kasih tahu kenapa artis-artis tersebut bisa terjerat kasus narkoba. Pertama tuh gara-gara gaya hidup mereka. Tujuan gaya hidup mereka itu untuk kesenangan dan kenikmatan. Yang kedua itu pengaruh komunitas. Dengan komunitas-komunitas yang menggunakan narkoba, kita sendiri akan lama-lama ikut dengan mereka dan mengkonsumsi narkoba karena kita tidak mampu untuk menolak godaan tersebut. Selanjutnya itu mengobati stres. Dengan menggunakan narkoba, biasa orang-orang tersebut permasalahannya bisa hilang dan hidup selamanya menjadi indah katanya. Selanjutnya itu menghilangkan rasa sakit. Dalam dunia kedokteran, kokain biasanya digunakan untuk menekan rasa sakit dan morfin bertujuan untuk menghilangkan nyeri hebat dirasakan oleh pasien. Selanjutnya itu motif ekonomi. Dengan menjual narkoba, mereka dapat mendapatkan uang yang berjumlah besar dalam waktu yang singkat. Segitu aja dari saya. Nah, tapi nih guys, gue mau ngebahas dari ganjanya sendiri nih, ganja. Soalnya kan setahu gue ya, kalau ganja tuh di negara-negara tertentu tuh udah legal gitu kan. Emangnya aslinya ada pro-nya ya dari ganja ya? Ada ya, gue sih setuju ya kalau adanya ganja ini. Tapi ya kalau dipakainya positif, kalau dipakainya negatif gue nggak setuju. Nah jadi tuh ganja dapat membantu mengatasi rasa nyeri kronis pada tubuh. Di beberapa negara juga udah melegalkan untuk penggunaan ganja sebagai pengobatan. Lalu penggunaan ganja juga dipercaya dapat membantu meredakan depresi dan post traumatic stress disorder atau PTSD. Namun penggunaan ganja tidak disarankan untuk gangguan mental lain seperti bipolar dan psikosis. Lalu kandungan CBD pada ganja juga bisa membantu mengatasi jenis epilepsi tertentu, yaitu Lennox-Gastaut syndrome dan Dravet syndrome. Jenis epilepsi ini masih langka dan sulit untuk diobati dengan obat-obatan jenis lainnya. Sekian dari saya. Oke, thank you Steve. Berarti ya aslinya kalau misalnya ganja tuh digunain dengan ya buat yang benar kayak kedokteran gitu ya berarti masih oke lah. Tapi nih kalau di Indonesia sendiri kan kita nggak boleh ya. Berarti ada kontranya dong. Pengen tahu dong kontranya apa? Benar banget. Nah, beberapa alasan untuk ganja tuh dilegalkan. Yang pertama, rusaknya pembuluh darah. American Heart Association menyebut asap bekas ganja ternyata berpengaruh besar terhadap pembuluh darah. Terus yang kedua, mempengaruhi memori jangka pendek. Penghisap ganja memiliki reputasi buruk karena pelupa. Para ilmuwan juga mendapatkan temuan
para mantan penikmat ganja mengalami kelainan otak terkait dengan memori jangka pendek. Mungkin penemuan yang paling meresahkan dari penelitian ini adalah bahwa otak memakai ganja tidak menjadi normal dan tampak mirip seperti otak derita skizofrenia. Terus yang ketiga, ganja tuh katanya mempengaruhi kreativitas. Tapi hal ini terdengar aneh kan? Soalnya banyak orang yang berkecimpung dalam industri kreatif, termasuk seniman dan pemusik, menganggap ganja sebagai sumber inspirasi. Namun, sebuah studi yang dilakukan di Belanda membantah keyakinan ini. Penelitian ini dilakukan kepada relawan untuk memakai ganja. Ternyata mereka tidak dapat menemukan solusi untuk masalah yang diajukan kepada mereka. Terus, resiko tinggi kanker testis. Menurut peneliti di University of Southern California, merokok ganja dapat meningkatkan risiko terkena kanker testis. Terus, ganja tuh bikin miskin. Konsumsi ganja tidak murah, juga mendatangkan dampak sosial yang buruk. Jadi, lebih baik menghindari ganja jika kamu ingin sukses dalam hidup. Dan itu, pengguna ganja juga ditemukan memiliki perilaku antisosial di tempat kerja. Mereka pun mengalami lebih banyak masalah dalam hubungan pribadi serta keuangan. Itu, teman-teman. Oh, kayak gitu ya. Berarti ya kalau ganja emang harus diawasi sama kedokteran gitulah ya. Nah, tapi nih, kita balik lagi nih ke narkoba dulu. Gue sendiri rada kepo sih. Kalau misalnya narkoba tuh emang dia kan berbahaya dong berarti. Emang tapi kalau buat kehidupan sosial tuh dampak negatifnya gimana ya? Gue tahu, Val. Jadi ada beberapa dampak negatif narkoba bagi kehidupan sosial. Yang pertama itu pengguna narkoba jadi dikucilkan oleh lingkungan dan antisosial. Tentu aja kan ya, pengguna narkoba itu kehilangan teman-teman di sekitarnya. Terus yang kedua itu menjadi beban keluarga. Para pengguna narkoba itu membuat nama keluarga mereka menjadi buruk. Selain itu, keluarga mereka juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk biaya perawatan mereka jika mereka sakit dan biaya rehabilitasi. Lalu yang ketiga itu meningkatnya kejahatan. Para pengguna narkoba itu jika tidak ada uang maka mereka akan melakukan perampokan atau pencurian untuk membeli narkoba. Dan yang terakhir itu meningkatnya angka kemiskinan. Para pengguna narkoba tentu aja kehilangan pekerjaan mereka. Tidak ada perusahaan yang mau memperkerjakan para pengguna narkoba sehingga tingkat kemiskinan itu juga akan naik. Sekian dari saya. Oke. Thank you, Alicia. Nah, tadi kan udah dari kehidupan sosial. Kalau misalnya dari segi kesehatan sendiri, dampak negatif narkoba tuh apa? Nah, kalau yang ini, gue tahu nih beberapa dampak negatif narkoba bagi kesehatan. Yang pertama ada dehidrasi. Narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit itu berkurang, sehingga tubuh kekurangan cairan. Jika efek ini terus berlangsung, tubuh akan bereaksi kejang-kejang. Terus dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak. Nah, yang kedua ada halusinasi. Sering banget dialami oleh pengguna narkoba jenis ganja. Pemakaian yang berlangsung lama mengakibatkan dampak lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Dampak terburuknya hilangnya ingatan dan sulit mengenali lingkungan sekitar. Terus yang terakhir ada kematian. Pemakaian narkoba dalam dosis tinggi atau biasa kita sebut overdosis akan menyebabkan tubuh kejang-kejang. Jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Itu aja sih, Val, dari gue. Oke. Wah, gue jadi rada takut nih aslinya. Tapi gimana ya? Ada yang tahu nggak sih cara menjauhkan diri dari dampak negatif narkoba gitu? Gue takut. Serem banget sih guys dampak negatifnya. Tapi tenang aja nih Val, dari dampak negatif tersebut kita bisa banget hindarin. Nih, bagi kalian yang suka keluyuran malam, hati-hati banget. Karena kebanyakan dampak negatif pergaulan ini nih terjadi dalam malam hari. Nah, pas kalian keluyuran juga, pastiin tetap keep in touch sama orang tua kalian. Jangan sampai mereka khawatir dan cariin kalian. Nah, kita juga harus selektif nih guys dalam pergaulan, tapi bukan berarti kita diskriminasi ya. Contohnya itu, kita jangan ikutin yang negatif, dan ikutin aja yang positif. Lalu, kalian juga bisa ngejauhin itu semua dengan cara aktifin diri kalian sama kegiatan positif. Contohnya kayak aktif organisasi di dalam kampus, ataupun kegiatan agama nih guys. Karena kegiatan agama ini sangat membantu buat kalian. Tetapi semua ini mulai dari diri kalian sendiri sih guys. Mau hancurin masa depan kalian sendiri atau enggak. Karena sekali kita udah tergantungan nih guys, masa depan kita hancur sih, Val. Ya, tapi gue sih berarti percayalah kalau kelompok Fornex tuh nggak ada yang macem-macem kayak gitu, nggak ada yang keluyuran malam-malam. Kan kita setiap malam mainnya Gartic barengan, nggak mungkin. Pastilah. Ya,
jadi udah segitu aja guys podcast kita tentang narkoba. Makasih udah mau dengerin. Bye, thank you. Dah.